Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa waktu yang lalu di dalam grup MSC ada diskusi yang cukup menarik, yaitu tentang bahaya klerikalisme. Dan selama saya waktu itu belajar di Institut Antropologi untuk mempelajari tentang safeguarding, protection for minor, di sana tema klerikalisme itu selalu menjadi pembicaraan yang penting, menarik, karena Paus kita, Paus Fransiskus, mengkritik imam-imam yang terjerumus dalam kecenderungan atau penyakit klerikalisme. Bagi Paus, klerikalisme itu adalah penyakit yang merusak gereja dari dalam. Paus mengatakan bahwa gereja itu tidak dirusak dari luar oleh ancaman-ancaman ajaran-ajaran sesat, tapi justru banyak dirusak dari dalam, salah satunya yaitu dengan kecenderungan klerikalisme yang ditujukan oleh para imam. Klerikalisme adalah cenderungan untuk memandang diri dari para imam sebagai yang lebih daripada yang lain, ya, sebagai pusat dari gereja, sebagai yang paling tahu, sebagai yang paling hebat, yang paling berkuasa, atau dengan kata lain menjadi raja-raja kecil di paroki, di tempat formasi, ataupun di tempat karya. Dan itu berbahaya bagi pelayanan kepada jiwa-jiwa, pelayanan kepada umat, karena tidak akan maksimal, bahkan justru akan merusak perkembangan iman umat. Hari ini dalam bacaan Injil, meskipun tidak secara langsung Yesus berbicara tentang klerikalisme, tetapi kita bisa melihat bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menunjukkan gejala-gejala klerikalisme. Mereka mau supaya dipuji oleh orang, tetapi dan mengajarkan begitu banyak ajaran-ajaran, aturan-aturan, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Sehingga Yesus mengkritik cara hidup dari orang-orang Farisi dan mengatakan kepada para murid dan orang banyak bahwa
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu dalam menduduki kursi Musa. Dengan demikian mereka punya jabatan yang harus diikuti, yang harus didengarkan oleh orang-orang Farisi, para murid-murid orang-orang Yahudi dan para murid Yesus. Tetapi Yesus bilang jangan mengikuti cara hidup mereka, perbuatan mereka, karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Hanya memberi beban kepada orang-orang tetapi mereka tidak pernah menyentuh beban itu. Sehingga mereka bersih dari beban itu karena jabatan power yang mereka miliki itu tidak ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan mereka, contoh-contoh yang mereka tunjukkan, tetapi hanya pada gelar saja yang mereka dapatkan dan mereka tunjukkan dengan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Tetapi mereka tidak melakukan ajaran itu. Dan ini adalah contoh orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Pada bagian terakhir Yesus mengatakan, siapapun yang terbesar di antaramu hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Lihat karisma yang ditunjukkan oleh orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini berangkat dari kesombongan diri, dari keegoisan diri, bahkan mungkin dalam bahasa psikologis narsisisme, gangguan kepribadian, keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Dan itulah yang merusak pelayanan kepada jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Nah, para konfrater yang terkasih, tahun ini kita mengambil tema tentang integritas dan ketaatan yang membebaskan untuk menjadi misionaris yang sungguh-sungguh menghayati sukacita Injil. Integritas adalah kemampuan kita untuk melaksanakan prinsip-prinsip moral, baik prinsip moral dalam gereja maupun khususnya dalam tarekat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak hanya mengetahui karisma, spiritualitas, atau ajaran-ajaran moral gereja, tetapi kita sendiri melaksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Proses pembinaan di sini bermaksud supaya kita menjadikan prinsip-prinsip moral itu nyata dalam perbuatan kita, menjadi keutamaan-keutamaan yang kita jalankan setiap hari, sehingga ketika kita sudah terjun ke umat, atau ketika kita berjumpa dengan umat, atau ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas, yang bukan hanya tahu dan mengajarkan kepada umat, berkata kisah dengan hebat, dengan gaya berbicara yang baik, tetapi kita menunjukkan itu dalam perbuatan kita yang nyata. Karena itu di sini mari kita usahakan supaya apa yang sudah kita akui sebagai prinsip moral dalam tarekat kita, ya, seperti ketaatan, kemiskinan, ya, kerendahan hati, ya, kedisiplinan, mari kita jalankan dalam kita latih itu di dalam kehidupan kita di sini, ya. Mulai dari bangun pagi, ya, makan bersama di refter, ya, kepekaan kita terhadap lingkungan maupun terhadap lingkungan sosial, yaitu teman-teman kita, konfrater kita, itu kita latih di sini supaya dia menjadi keutamaan, menjadi habitus. Habitus dulu baru dia akan menjadi keutamaan bagi kita. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya visi kita untuk menjadi misionaris yang menghayati sukacita Injil itu pelan-pelan mulai terjadi dalam hidup kita dengan melaksanakan itu hidup yang penuh integritas. Kita tahu, kita ajarkan, dan kita laksanakan apa yang kita ajarkan itu, apa yang kita yakini sebagai prinsip moral yang baik bagi kita sebagai misionaris hati kudus. Kita mohon itu dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga demikian. Amin.